Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau ikatan antar dua atom itu adalah ikatan tunggal, maka orde ikatannya adalah sama dengan satu. Sementara kalau ikatan antara dua atom itu adalah ikatan rangkap dua, maka orde ikatannya adalah sama dengan dua. Begitu juga kalau ikatannya adalah rangkap tiga, maka orde ikatannya adalah sama dengan tiga. Tetapi ternyata, itu kan secara teoritis ya, tetapi ternyata secara eksperimen, ada beberapa senyawa yang orde ikatannya itu tidak seperti yang kita pada saat kita buat struktur Lewis itu tidak sama. Semisalnya ini pada ozon ya, ini adalah O3, ozon. Ozon itu kalau misalnya kita gambarkan struktur Lewisnya, ini semestinya O dan O yang ini itu adalah ikatan rangkap dua, O dan O yang ini adalah ikatan tunggal. Tetapi ternyata berarti kalau misalnya kita secara eksperimen semestinya ini orde ikatannya dua, sementara yang ini orde ikatannya adalah satu. Tetapi ternyata dari hasil eksperimen, orde ikatan dari ozon itu cuma satu yang terukur, yaitu 1,5. Kok bisa? Nah, 1,5 itu ternyata ini adalah alasannya gitu. Mengapa orde ikatannya tidak sesuai dengan teorinya? Gitu. Ternyata karena ini adalah ikatan ikatan rangkap dua itu tersusun dari elektron. Jadi kalau ikatan rangkap dua itu tersusun dari ikatan sigma dan ikatan pi. Kalau ikatan sigma itu biasanya kaku, tidak mudah bergerak. Jadi dia kaku ikatannya. Sementara kalau ikatan pi itu ikatannya lebih lemah dibandingkan ikatan sigma. Sigma itu yang paling kuat. Karena ikatannya lebih lemah, maka elektron pi dari O dan O yang itu dapat sewaktu-waktu berpindah ke sebelahnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, untuk penggambaran strukturnya, kadang-kadang rangkapnya di sebelah kiri, kadang-kadang rangkapnya di sebelah kanan. Nah, karena elektron pi-nya dapat berpindah-pindah, jadi yang berpindah itu elektron pi ya, bukan elektron pada ikatan sigma. Karena dapat berpindah-pindah, inilah yang menyebabkan secara eksperimen orde ikatan yang terukur itu adalah 1,5. Jadi ini total ikatannya ada berapa? Ada 3. 3 dibagi ke 2 atom. 3 bagi 2 jadinya 1,5. Inilah alasannya mengapa orde ikatannya 1,5. Karena yaitu kita bisa katakan strukturnya ini mengalami resonansi. Jadi resonansi itu rangkapnya kadang-kadang di kiri, kadang-kadang ke kanan. Jadi resonansi itu hanya dapat terjadi kalau senyawanya punya ikatan rangkap. Karena senyawa yang punya ikatan rangkap itu elektron pi dari ikatan rangkapnya itu akan cenderung bergerak, berpindah ke atom lain gitu ya. Seperti ini juga, ini ada ion nitrat NO3-. NO3- kalau kita gambarkan struktur Lewisnya tuh nggak boleh cuma satu gini. Kadang-kadang rangkapnya, seperti yang saya bilang tadi ya, rangkapnya kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sini. Jadi akhirnya kita bisa katakan strukturnya mengalami resonansi karena terjadi perpindahan ikatan. Karena mengalami resonansi, maka secara eksperimen juga yang terukur N dan O ini bukan dua, N dan O yang ini bukan satu orde ikatannya, tapi ternyata orde ikatannya cuma satu yang terukur. Jadi kan kalau secara teoritis kan orde ikatan N dan O bisa dua ya, satu dan dua. Ini juga satu dan dua. Tapi ternyata secara eksperimen yang terukur itu adalah orde ikatannya adalah 1,3333. Kok bisa ya? Karena itu tadi strukturnya mengalami resonansi, sehingga nih orde ikatannya 1, 2, 3, 4, 4 dibagi ke 3 atom, 4/3, jadinya 1,33. Akhirnya yang terukur cuma satu orde ikatannya, karena elektron pi pada ikatan rangkapnya ini mengalami resonansi. Dia dapat berpindah-pindah, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Makanya kalau kita gambarkan benzena, kalian pernah lihat gambar benzena ya? Benzena itu kan kita kita bisa gambarkan kadang-kadang, ini sangat familiar sekali ya benzena. Kadang-kadang kita bisa gambarkan seperti ini gitu kan. Ini kan artinya ada rangkap ya. Kadang-kadang kita bisa gambar juga kayak gini.
Kadang-kadang kita juga bisa gambarkan seperti ini. Nah, karena elektron rangkapnya itu selalu berpindah-pindah, akhirnya benzena itu kadang-kadang kita bikinnya seperti ini yang lebih tepat. Kita gambarkan, nah, berputar. Seolah-olah elektronnya itu selalu berputar, berpindah-pindah ya. Karena alasannya tadi itu, elektron pi pada benzena itu dapat mengalami resonansi, jadi dia bisa berpindah-pindah. Itulah alasannya. Jadinya orde ikatannya juga nanti yang terukur cuma satu gitu, bukan berbeda gitu. Semoga ini dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke materi mengenai geometri molekul. Ini ada gambar binatang, mungkin kalian sudah tahu ya, ini adalah sigung. Sigung itu kalau misalnya bertemu dengan ancaman lah ya, ada terancam misalnya ada manusia atau ada hewan lain, salah satu bentuk pertahanan dirinya sigung itu dia nanti akan menyemburkan cairan gitu ya, cairan yang berbau busuk gitu. Jadi itu adalah bentuk pertahanan diri dari sigung gitu ya. Jadi ketika cairan itu terkena mata itu biasanya terasa perih dan baunya sangat tidak enak sekali ya, sangat berbau busuk gitu. Nah, kira-kira tuh senyawanya senyawa apa sih? Senyawanya itu adalah senyawa tiol, jadi dia mengandung sulfur, yang mana kalau kita gambarkan strukturnya itu ternyata dia membentuk struktur 3 dimensi. Jadi karena kita ini hidup di alam semesta, di ruang 3 dimensi, tentu saja bentuk molekulnya itu tidak selalu linier. Kalau semisalnya molekulnya itu adalah senyawanya adalah NaCl, sudah pasti NaCl ini berikatan ionik dan bentuknya pasti linier ya. Tapi bagaimana kalau semisalnya senyawanya itu tersusun lebih dari 2 atom? Contohnya H2O gitu ya. Atau misalnya tadi H2SO4 atau HNO3, lebih dari 2 atom. Apakah bentuknya akan selalu linier gitu? Ternyata tidak gitu. Kadang-kadang tiap-tiap unsur itu tidak memiliki bentuk linier, seperti misalnya kita menggambarkan H2O seperti ini. Nah, H2O itu ternyata tidak seperti ini bentuknya, bukan tidak selalu, tidak seperti ini. Justru secara 3 dimensi H2O itu membentuk geometri menekuk, bengkok. Jadi kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang bisa juga dia menekuknya bisa ke atas ya. Jadi bisa juga seperti ini. Jadi dia bisa bergerak, bervibrasi. Jadi bentuknya adalah menekuk, bentuk V. Jadi tidak linear seperti yang di kiri ini. Cuman kalau kita menggambarkan struktur Lewis, ya kita tidak tahu kan, dari struktur Lewis kita nggak bisa memperoleh informasi bentuk molekul, karena struktur Lewis itu hanya membantu kita menentukan kira-kira atom ini berikatan dengan siapa, bersebelahan dengan siapa, terus kira-kira muatan H ini bagaimana, itu dari struktur Lewis bisa kita tentukan. Tetapi struktur Lewis tidak dapat memberikan informasi mengenai geometri molekul. Padahal geometri molekul ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Mengapa? Ya seperti contohnya sigung tadi ya, ketika dia merasa terancam, dia akan menyemburkan cairan gitu ya. Cairan yang berbau busuk, berbau menyengat gitu. Nah, hidung kita, kenapa hidung kita bisa mendeteksi gitu ya, mendeteksi ini baunya menyengat, ini baunya harum, ini baunya tidak ada baunya ya, karena memang ternyata sistem pernafasan kita, olfaktori di dalam hidung kita itu dapat mengikat molekul secara selektif berdasarkan bentuknya, bentuk 3 dimensinya. Jadi ternyata kalau misalnya bentuk 3 dimensinya seperti ini, maka nanti hidung kita ini kan akan terkoneksi ke memberikan simulasi ke otak ya, sehingga nanti otak kita akan berpikir, oh ini baunya menyengat, oh ini baunya harum. Nah, ketika misalnya bentuk molekulnya misalnya seperti ini, maka nanti hidung kita akan mengirimkan sinyal nih ke otak bahwa oh ini baunya harum gitu. Tapi ternyata ketika geometrinya berbeda lagi, nanti ketika senyawa itu kita hirup, hidung kita akan mendeteksi gitu. Dan nanti dia akan mengirimkan sinyal ke otak, oh bahwa
molekul ini, senyawa ini baunya menyengat gitu. Jadi ternyata bentuk molekul itu sangat mempengaruhi bagaimana hidung kita merespon gitu setiap bau yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kalau semisalnya mungkin dia tidak selektif, misalnya nanti molekulnya tidak terikat secara selektif ke sistem pernafasan kita, mungkin bisa saja akhirnya karena tidak, jadi kayak kunci dan gembok gitu. Jadi intinya ketika berikatan tuh dia selektif gitu, terikat secara selektif. Ketika tidak pas ininya, maka mungkin bisa saja nanti hidung kita tidak bisa mendeteksi apa-apa dari senyawa yang tercium gitu, senyawa yang dihirup gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita bisa merasakan ada yang baunya harum, ada yang baunya menyengat, ada yang baunya busuk, ada yang baunya, ada yang tidak berbau, yaitu karena pengaruh dari geometri molekul dari setiap senyawa. Karena kita hidup di alam semesta, kita pasti tidak akan lepas dari senyawa kimia. Kita bersatu dengan senyawa-senyawa kimia yang ada, karena tubuh kita sendiri pun tersusun dari senyawa kimia. Oleh karena itu, maka penting sekali kita untuk mempelajari geometri molekul atau bentuk 3 dimensi dari senyawa-senyawa kimia yang ada di sekitar kita. Nah, secara umum, karena tadi Lewis itu tidak dapat menginformasikan bentuk molekul, maka muncullah teori baru gitu, teori baru yang mana dapat memprediksi gitu, dapat memprediksi kira-kira kalau misalnya susunan atomnya seperti ini, maka geometrinya adalah linear gitu. Kalau susunan atomnya seperti ini, maka geometrinya adalah segitiga datar. Nah, teorinya itu adalah teori ikatan valensi. Jadi teori ikatan valensi itu jadi berdasarkan jadi dari ikatan valensi yang dibentuk antar dua atom, maka diprediksikan bagaimana geometri molekulnya gitu ya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan, ikatan valensi itu kan terjadi ketika dua atom ketemu. Jadi awalnya kan mungkin sendiri-sendiri, tapi karena elektron itu bermuatan negatif, sementara ada atom lain yang punya elektron dan inti, elektron dari satu atom ini melihat atom lain punya inti positif, maka dia akan cenderung mendekati. Begitu juga atom lain itu melihat atom yang ini punya inti, maka dia akan cenderung saling mendekat. Tapi ketika jaraknya sangat dekat, maka elektron-elektron ini akan saling tolak-tolakan gitu. Nah, supaya mereka bisa tetap berdekatan tapi elektronnya tidak saling tolak-menolak, maka atom-atom ini akan menyusun dirinya sedemikian rupa supaya posisinya itu dapat meminimalisir tolakan antar elektron. Nah, ketika dia menyusun dirinya inilah akhirnya terbentuklah geometri, ada yang linear, ada yang segitiga datar, ada yang tetrahedral, ada yang oktahedral, dan sebagainya. Nah, jadi bentuk-bentuk ketika atom ini menata dirinya supaya elektronnya tidak saling tolak-menolak, inilah yang kita sebut sebagai geometri molekul. Gitu ya. Nah, sejauh ini dari teori ikatan valensi yang pertama kali dikemukakan itu ada 5 geometri molekul yang dikenali. Gitu ya. Di sini kalau kita perhatikan, kalau molekulnya itu terdiri dari, jadi kita perhatikan tadi kan setiap kali menggambarkan senyawa, ada yang kita sebut sebagai atom pusat, ada yang kita sebut atom yang terikat ke atom pusat gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kalian perhatikan, kalau atom pusatnya kita lambangkan sebagai A, misalnya ini adalah bolanya yang warnanya abu-abu, sementara atom yang terikat ke atom pusat itu kita lambangkan sebagai B. Nah, terus kalau semisalnya jadinya AB2, jadi ada dua atom yang terikat ke atom pusat, maka geometrinya itu pasti linear. Nah, jadi 5 geometri dasar ini dikemukakan kalau semisalnya atom pusatnya tidak punya pasangan elektron non-ikatan. Jadi diklasifikasikan kalau atom pusatnya punya pasangan elektron non-ikatan, maka nanti ada banyak geometrinya. Kalau misalnya atom pusatnya tidak punya pasangan elektron non-ikatan, maka geometrinya pasti cuma 5. Nah, contohnya ini kalau misalnya AB2, maka kita sebutnya linear. Kalau AB3, maka geometrinya adalah segitiga planar atau segitiga datar. AB3 itu artinya
ada 3 atom yang terikat ke A, ada 3B yang terikat ke A. Kalau AB 4, maka geometrinya tetrahedral. Kalau AB5, geometrinya segitiga bipiramida. Jadi kalau kalian perhatikan nih, ada AB5, segitiga bipiramida. Nah, seperti ini. AB5 itu segitiga, ada 2 piramida, atas dan bawah. Sementara kalau AB6, jadi ada 6 atom yang terikat ke A, ke atom pusat, maka geometrinya adalah oktahedral. Jadi ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Sementara, tadi kan itu geometrinya dibagi berdasarkan atom pusatnya yang tidak punya pasangan elektron bebas. Bagaimana kalau atom pusatnya punya pasangan elektron? Nah, ini adalah contohnya ya. Ini adalah contohnya. Contoh senyawanya, kalau linear itu, ini AB2, misalnya berilium itu sebagai A, Cl2-nya sebagai B, jadinya AB2, maka geometrinya linear. Kalau AB3, contohnya BCl3, itu trigonal planar atau segitiga datar. Kalau AB4, contohnya itu senyawanya adalah CH4, itu geometrinya adalah tetrahedral. Tetrahedral tuh kayak jungkat-jungkit sebenarnya. Terus kalau semisalnya AB5, maka geometrinya adalah segitiga bipiramida. Ada 2 piramida ya, contohnya PC5 ini. Dan untuk SF6, karena dia adalah AB6, maka bentuknya adalah oktahedral. Bentuk 3 dimensinya. Jadi, kalau kalian bayangkan di matematika itu ada sumbu X, Y, dan Z, jadi atom-atomnya itu menempati ketiga sumbunya. Baik di sumbu X, Y, dan Z-nya. Jadinya bentuknya adalah oktahedral. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah bentuk molekul dari SbCl5? Stibium itu adalah golongan 5A, otomatis dia punya 5 elektron valensi. Klorin golongan 7, maka punya 7 elektron valensi. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, misalnya kita gambarkan struktur Lewisnya, jadi sekarang sudah mulai harus bisa ya menggambarkan struktur Lewis ya. Ini misalnya contohnya adalah SbCl5. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, itu agak susah juga sih saya ini. Sb itu golongan 5A, maka otomatis dia punya 5 elektron valensi yang dipakai untuk perikatan sama 5Cl. Maka atom pusatnya sudah tidak punya lagi pasangan elektron non-ikatan. Nanti kalau kalian gambarkan struktur Lewisnya, nanti akan seperti ini ya. Dengan cara yang tadi saya jelaskan. Nah, karena atom pusatnya sudah tidak punya pasangan elektron, maka kalau kita tuliskan jadinya atom pusatnya itu A, yaitu stibium, atom yang terikat ke atom pusat itu B, yaitu klorin ya. Ada berapa B? Ada 5. Nah, karena AB5 pasti geometrinya adalah segitiga bipiramida, gitu ya. Jadi gambar geometri molekulnya secara 3 dimensi adalah segitiga bipiramida. Jadi nanti ini bentuknya segitiga, nanti ada lagi yang di atas sama di bawahnya yang di sumbu Z-nya. Itu seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ada istilahnya daerah elektron atau domain elektron, kalau misalnya ada namanya domain ikatan. Daerah ikatan yaitu daerah di mana elektron-elektronnya itu terbagi antara 2 atom. Jadi dia elektron yang digunakan itu adalah elektron ikatan. Tapi ada juga domain non-ikatan. Daerah non-ikatan itu artinya elektron yang tidak terlibat dalam ikatan. Contohnya kalau tadi kita lihat itu elektron yang tidak terlibat itu adalah ini ya. Ini adalah domain non-ikatan. Gitu. Sementara yang hitam ini adalah domain ikatan, daerah ikatan. Maaf nih, mesinnya ada elektron lagi di situ.
Oke, sekarang bagaimana kalau semisalnya atom pusatnya itu memiliki pasangan elektron bebas atau pasangan elektron non-ikatan? Maka ini masuk ke klasifikasi kedua, di mana ada beberapa jenis geometri yang memungkinkan. Kalau semisalnya jadi kalau tadi kan A itu adalah atom pusat, B itu adalah atom yang terikat ke atom pusat, maka E itu adalah lambang untuk jumlah pasangan elektron bebas. Jadi kalau E saja maka artinya cuma sepasang elektron bebas yang dimiliki oleh atom pusat. Kalau E2 maka ada pasangan elektron bebas, ada dua pasang elektron bebas yang terikat ke atom pusat. Kalau E3 maka ada 3 pasang elektron bebas yang terikat ke atom pusat. Elektron bebas atau elektron non-ikatan itu sama saja ya. Nah, ternyata kalau misalnya atom pusatnya punya pasangan elektron bebas, maka geometrinya yang memungkinkan ada 8. Jadi kalau misalnya AB2E itu bentuknya pasti akan bengkok, menekuk, gitu ya. AB2E2 itu juga sama bengkok. Jadi kalau atom pusatnya punya sepasang elektron maupun dua pasang elektron, maka geometrinya pasti akan sama, bengkok. Contohnya apa? Contohnya H2O dan SO2. Itu kan secara struktur Lewis, kalau SO2 dia punya satu pasang elektron non-ikatan pada sulfur, sementara kalau H2O dia punya dua pasang elektron non-ikatan pada oksigen. Nah, itu sama-sama bengkok. Tapi kalau misalnya atom pusatnya mengikat 3 atom lain, contohnya AB3E itu pasti bentuknya adalah segitiga piramida. Contohnya apa? Contoh molekulnya adalah amonia. Kalau atom pusatnya mengikat 4 atom lain dan punya satu pasang elektron non-ikatan, maka bentuknya adalah sisau, tetrahedral terdistorsi. Jadi kalau tetrahedral yang biasa itu bentuk V, itu tuh sebenarnya gimana ya? Kayak kalau kalian gambarkan jungkat-jungkit, jungkat-jungkitnya lebih miring, makanya dia istilahnya terdistorsi, agak terganggu jungkat-jungkitnya. Jadi kalau itu adalah AB4E. Dan kalau atom pusatnya mengikat 3 atom lain dan punya 2 pasang elektron bebas, maka bentuknya adalah T. Contohnya adalah ClF3. Kalau atom pusatnya mengikat 2 atom lain dan punya 3 pasang elektron non-ikatan, maka ternyata geometrinya sama kayak yang awal ya, linear, tapi seperti ini gitu. Contohnya apa? Contohnya I3-. Kalau atom pusatnya mengikat 3 atom lain dan punya sepasang elektron non-ikatan, maka bentuknya adalah segi 4 piramida, contohnya adalah BRF5. Dan kalau atom pusatnya mengikat 4 atom lain dan punya 2 pasang elektron non-ikatan, maka bentuknya adalah segi 4 datar. Contohnya adalah XeF4. Ini yang saya bilang tadi, gas mulia itu biasanya sifatnya inert, tapi ternyata dia dapat juga membentuk senyawa dengan unsur lain. Contohnya adalah xenon tetrafluorida. Gitu ya. Nah, sekarang untuk mengetahui, jadi kalau untuk menghafalnya, kalian hafalkan geometrinya ini, ada 2 jenis geometri. Jadi kalau misalnya atom pusatnya tidak punya pasangan elektron bebas, maka hanya ada 5 geometri molekul yang memungkinkan. Tapi kalau atom pusatnya punya pasangan elektron bebas, maka ada 8 geometri molekul yang memungkinkan. Dan ini memang harus dihafalkan, gitu ya. Dihafalkan sambil mengingat lagi cara membuat struktur Lewis. Jadi untuk mengetahui geometri molekul dari senyawa kimia, ya pertama-tama kalian harus gambarkan dulu struktur Lewisnya gitu ya di atas kertas ataupun mungkin langsung di whiteboard ini gitu ya. Jadi kalian gambarkan dulu struktur Lewisnya, baru nanti kalian bisa menentukan kira-kira atom pusatnya punya pasangan elektron bebas atau tidak gitu. Dan atom pusatnya mengikat berapa atom gitu. Jadi nanti setelah kalian sudah menggambarkan struktur Lewis dengan benar, terus nanti kalau mau dicek lagi apakah struktur Lewisnya benar, kalian bisa cek muatan formalnya gitu ya. Nanti baru kalian bisa menentukan kira-kira
geometrinya apa? Apakah AB4, AB5, atau AB2E, atau AB3E, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan contoh soal untuk mengetahui apakah HCN, asam sianida, dan ClO2- itu memiliki geometri linier atau bukan, gitu ya. Pertama-tama, untuk mengetahui geometrinya linier, kalau linier itu kan pasti geometrinya cuma mungkin AB2 atau AB2E3. Kalau misalnya di luar itu, maka sudah pasti tidak linier ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan dulu struktur Lewis dari HCN dan ClO2-. Nah, untuk HCN, kita gambarkan dulu struktur Lewisnya. Nah, karena HCN, jadi sudah pasti H itu akan bersebelahan dengan C itu akan bersebelahan dengan N. H itu punya 1 elektron, C itu punya 4 elektron valensi, N itu punya 5 elektron valensi. Jadi, total elektron yang digunakan untuk menggambarkan struktur Lewis itu ada 1 tambah 4 tambah 5, jadi totalnya adalah 10 elektron. Nah, seperti tadi ya, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu elektron yang dipakai untuk berikatan. Kemudian kita buat elektron yang terikat ke atom pusat itu memenuhi aturan oktet. Jadinya seperti ini. Tapi kembali lagi, nah ini kan sudah 10 ya totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pasang. Tapi atom pusat itu harus memenuhi aturan oktet. Supaya memenuhi aturan oktet, karena H sudah tidak mungkin lagi menyumbangkan elektron, maka yang paling mungkin adalah yang menyumbangkan elektron itu adalah atom nitrogen. Maka nanti nitrogen maka akan menyumbangkan 2 pasang elektron kepada karbon. Oleh karena itu, geometrinya akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi menyumbangkan 2 pasang elektron. Jadinya nanti antara C dan N itu adalah ikatannya adalah ikatan rangkap 3. Apakah ini lazim ya, karena maksimal itu kan ikatan itu rangkap 3 dan C itu maksimal dia mengikat 8 elektron karena dia adalah unsur di periode kedua. Jadi seperti ini ya, ini adalah struktur Lewis dari HCN. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka bentuknya itu adalah, kalau C itu adalah atom pusat yang kita lambangkan A, sementara H dan N itu adalah atom yang terikat ke atom pusat, ada berapa jumlahnya? Karena H dan N, maka ada 2. Apakah atom pusat yang memiliki pasangan elektron bebas? Tidak ada, maka AB2. Karena AB2, maka sudah pasti geometrinya adalah linier. Sekarang bagaimana dengan ClO2-? ClO2- sudah pasti yang menjadi atom pusat adalah Cl ya. Ini adalah O, ini adalah O. O itu punya 6 elektron valensi, Cl itu punya 7 elektron valensi. Jadinya 6 tambah 6 tambah 7, itu totalnya adalah 19 gitu ya. 19 karena ini adalah ClO2-, maka jadinya ketambahan 1 elektron jadinya 20 elektron. Nah, seperti yang tadi ya, kita gambarkan dulu. Elektron, kita berikan 2 pasang elektron pada 2 atom yang berikatan, kemudian kita penuhi aturan oktet pada atom yang terikat pada atom pusat. Jadinya seperti ini. Oksigen periode 2, jadi hanya maksimum mengikat 8. Nah, apakah sudah 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 16. Masih kurang 2 pasang. Nah, karena masih kurang 2, maka 2 pasangnya itu kita letakkan pada atom pusat. Jadinya atom pusatnya sudah pas, sudah memenuhi aturan oktet ya. Jadi kalau kita gambarkan ikatannya di sini, nah, jadi ikatannya ini O dan Cl itu adalah ikatan tunggal, gitu ya. Nah,
karena ini adalah ion, maka kita kasih lambang kurung siku. Kurung siku, min. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira muatan negatif tuh semestinya diletakkan di mana ya? Di O, Cl, atau O yang ini. Nah, supaya mengetahui itu, kalian harus tahu muatan formalnya. Misalnya ini adalah muatan formal pertama ya, ini yang 1, ini 2, ini 3. Muatan formal 1, si O ini berapa? 6, elektron valensi dikurang ikatannya ada berapa? 1, dikurang jumlah elektron bebasnya 6, maka muatannya adalah min 1. Nah, untuk yang 2, nomor 2, Cl. Cl itu elektron valensinya 7, dikurang ikatan yang terlibat ada 2, ya 2 dari sini ya, sini sama sini, terus elektron non ikatannya ada 4, maka Cl-nya itu muatan formalnya adalah plus 1. Sementara O yang satu lagi, yang nomor 3, O-nya elektron valensinya 6, dikurang ikatannya ada 1, dikurang elektron bebasnya ada 6, maka min 1. Kalau ini kita totalkan, maka totalnya adalah min 1. Apakah ini benar? Ini benar. Terus pertanyaannya, kenapa Cl-nya justru muatannya plus 1? Nah, Cl itu golongan 7 itu punya keunikan ya. Jadi dia punya biloxnya itu bervariasi. Tidak selalu min 1, kadang-kadang plus 1 gitu ya. Kadang-kadang pokoknya biloxnya itu bisa nggak cuma min 1 gitu, bisa lebih dari 1 gitu. Nah, dalam hal ini Cl itu kurang elektronegatif dibandingkan fluorin gitu. Makanya karena dia kurang elektronegatif tidak apa-apa, dia muatannya plus 1. Dan ini benar ya. Nah, kalau gitu kita bikin secara simbol. Kalau disimbolkan Cl-nya atom pusat, maka yang terikat ke atom pusat ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2 oksigen, jadi ada Ab2. Apakah atom pusatnya punya pasangan elektron bebas? Punya. Lambangnya kan pasangan elektron bebas E ya. Ada berapa pasang? Ada 2. Nah, kalau kita perhatikan Ab2E di sini, Ab2E itu geometrinya apa? Ab2E2 itu adalah menekuk band. Jadinya bentuk geometrinya itu bukan linear ya, tapi V-shape gitu, menekuk. Jadi kalau ditanya, ini geometrinya bengkok ya, jadi menekuk. Atau biasanya kita boleh tulis V-shape. Nah gitu. Jadi kalau ditanya asam sianida HCN dengan ClO2- itu mana yang geometrinya linear? Yang geometrinya linear adalah HCN. Sementara ClO2- geometrinya adalah bengkok. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau ambil satu contoh lagi di sini. Semisalnya, ini. Misalnya saya kasih contoh satu lagi ya, yang ion sudah. Kita coba ambil yang ini, XeO4. Xenon tetraoksida. Ini ada XeO4. Kira-kira geometrinya apa? Karena kita coba gambarkan lagi. Nah, XeO4, xenon itu adalah golongan 8 ya, gas mulia. Oksigen tuh golongan 6. Sekarang, karena xenon itu periode ke-6, maka pasti dia bisa mengikat lebih dari 8 elektron gitu ya. Kalau kita perhatikan, sekarang pertanyaan saya, kira-kira xenon itu 8 elektron, O itu 6. Berarti ada total elektron yang mestinya digunakan pada saat menggambarkan struktur Lewis ada berapa? 8 ditambah 24. Jadi totalnya adalah 32 elektron. Gitu ya. 32 elektron berarti ada 16 pasang. Ini saya terbalik ngasih warna. Ini saya kembalikan aja. Nah, sekarang pertanyaannya,
kira-kira ini struktur Lewisnya sudah benar atau belum? Gitu, kalau seperti ini. Yang benar apakah seperti ini? Atau seperti ini. Jadi, xenon kan periode ke-6 ya. Maka mestinya kan dia bisa mengikat elektron lebih dari 4 pasang elektron gitu. Jadi, apakah seperti ini gitu? Nah, kalau seperti ini, kan tadi total elektron yang digunakan berapa? 32. 32 tuh berarti ada 16 pasang ya. Ini apakah dua-duanya sudah 16 pasang? Kita coba cek ya. Ini ada 8, 8 ditambah masing-masing ini ada 4. 4 kali, maaf, maksudnya masing-masingnya ada 2 pasang. 2 kali 4 ada 8. 8 tambah 8, 16. Jadi ada sudah semua elektron terpakai ya. Di sini masing-masing ada 3. 3 kali 4, 12. 12 tambah 4, 16. Jadi ini sama-sama sudah benar ya untuk pengisian elektronnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira struktur molekul yang benar itu apakah 1 atau 2? Untuk mengecek itu, maka kita harus menghitung muatan formal dari masing-masing atom. Nah, ini kebetulan kan gambarnya sama ya, karena gambarnya sama, pasti muatan formal O yang ini akan sama dengan yang ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Begitu juga ini, karena gambarnya sama, maka muatan formal O yang ini pasti akan sama ya, empat-empatnya. Nah, kita hitung dulu ya muatan formal untuk yang struktur 1, untuk O-nya. O-nya itu elektron valensinya adalah 6, dikurang, ikatannya ada berapa? Ada 1. Jadi dikurang 1, dikurang elektron non-ikatannya ada 6. Maka masing-masing O muatannya min 1. Berarti kalau ada 4 O, maka muatannya jadinya min 4. Gitu ya. Karena ada 4 O, jadi muatannya min 4. Sementara untuk xenon, xenon di sini, xenon itu golongan 8. Berarti dia punya 8 elektron. Dikurang ada berapa ikatan? Di sini ada 4 ya. Ada 4 ikatan, maka dikurang 4. Apakah punya elektron bebas? Tidak punya. Jadi 0, maka jadinya 4. Jadinya secara, ini kan tadi jangan lupa ya, dikali 4. Karena ada 4 O. Jadinya min 4. Jadi totalnya 0 ya. Jadi karena ini senyawanya netral, XeO4 itu kan netral ya. Jadinya mestinya total muatan formalnya itu sama dengan 0 gitu ya. Ini ada 4 O. Nah, bagaimana muatan formal untuk xenon tetraoksida dengan struktur 2? Nah, untuk menghitung itu kita cek dulu ya muatan formal dari O-nya. O elektron valensinya 6, dikurang, ada berapa ikatan? Ada 2 ya. Ada 2. Dikurang, ada berapa elektron non-ikatan? 4. Jadi totalnya 0. Kalian cek aja, pasti O yang di sini juga 0. Nah, bagaimana muatan formal dari xenonnya? Xenonnya itu elektron valensinya 8, dikurang, ikatannya ada berapa di sini? Ada 8. Apakah punya elektron non-ikatan? Tidak punya, maka kita tuliskan 0. Totalnya 0. Nah, kembali lagi tadi ke definisi muatan formal, biasanya struktur yang disukai itu adalah struktur yang memiliki muatan formal mendekati 0. Karena kalau mendekati 0 itu berarti energi potensialnya kecil dan strukturnya lebih stabil. Nah, kalian perhatikan kalau struktur 1, masing-masing ini punya muatan ya. Ini min 1, min 1, min 1, min 1. Xenonnya plus 4. Besar sekali ya perbedaan muatannya. Jadinya pasti energi potensialnya tinggi. Dan ini mungkin tidak mungkin strukturnya seperti ini. Tidak stabil. Jadi yang mungkin itu adalah yang 2. Nah, sekarang kita mau menentukan dari setelah struktur Lewisnya sudah benar, setelah kita cek dari muatan formalnya, gitu kan. Sekarang kita mau tentukan apakah geometri molekul dari XeO4. Karena Xe-nya adalah atom pusat, kita lambangkan A. Nah, terus
O-nya itu B, ada berapa B? Berarti ada 4. Apakah atom pusatnya punya pasangan elektron bebas? Tidak punya. Karena tidak punya, maka maka geometrinya ikut yang pertama ya, yang cuma ada 5 kemungkinan. Dan kalau ada 5 kemungkinan itu, kalau AB4 dia geometrinya adalah tetrahedral. Nah, seperti itu ya. Jadi, pada saat menentukan geometri molekul, pastikan kalian menggambar struktur Lewis yang benar. Cara memastikan struktur Lewis yang kalian gambarkan itu sudah benar atau belum, kalian cek dari muatan formalnya. Gitu ya. Jadi, hitung muatan formalnya. Kalau muatan formalnya sudah yang paling kecil atau mendekati 0, atau yang muatan negatif, biasanya kalau O itu dia muatannya negatif, jarang sekali plus. Nah, itu maka berarti strukturnya adalah struktur yang benar, struktur yang disukai. Baru setelah itu kalian buat dalam bentuk ini AB berapa, kalau dia punya pasangan elektron non ikatan AB berapa, E berapa, baru nanti kalian cocokkan dengan geometri molekulnya. Nah, nanti pada saat ya mungkin karena kita ujiannya open book, mungkin bisa mencontek ya. Oke, jadi itu tadi contoh untuk menentukan geometri molekul dari suatu senyawa kimia. Sekarang kita mau lanjut ya. Bagaimana mengetahui momen dipol secara kualitatif. Kalau yang kemarin kita kan menghitung momen dipol secara kuantitatif. Jadi kan momen dipol mu sama dengan Q dikali R, muatan dikali jarak. Nah, tetapi sebenarnya tanpa mengetahui angka pastinya, kita bisa menentukan senyawa ini polar atau tidak, gitu, polar atau non polar gitu. Nah, kita bisa tentukan secara kualitatif gitu. Caranya bagaimana? Gampang. Kalau semisalnya atom pusatnya mengikat atomnya sama, contohnya apa nih? Contohnya CO2, BCl3, ini kan sama-sama Cl ya, terus CCl4, itu pasti ikatannya non-polar. Karena, ya kan pasti kan, karena misalnya nih CO2, O yang kanan pasti akan menarik elektron sama kuat dengan O yang kiri. Jadinya, karena sama-sama kuat, jadinya vektornya itu sama dengan 0. Gitu. Sama-sama kuat kan menarik. Jadinya kita bisa katakan senyawanya non-polar. Karena tidak ada perbedaan muatan gitu, karena sama-sama kuat nariknya gitu. Begitu juga dengan BCl3, karena ini B-nya mengikat 3Cl gitu, otomatis kan masing-masing Cl-nya itu akan menarik elektron ke arah mereka gitu ya, dengan kekuatan yang sama. Karena kekuatannya sama, vektornya jadinya 0, saling meniadakan. Jadinya kita katakan ikatan B dan Cl itu nonpolar. Karena ikatannya nonpolar, maka kita juga bisa katakan senyawa BCl3 itu nonpolar. Begitu juga dengan CCl4, karena mengikat 4Cl, jadi masing-masing Cl-nya akan menarik elektron ke arahnya, jadinya akhirnya vektornya 0. Jadinya kita bisa katakan senyawanya bersifat nonpolar. Nah, bagaimana kalau semisalnya atom pusatnya mengikat atom-atom yang berbeda? Nah, kalau atomnya berbeda, pasti tarikan elektronnya juga akan berbeda kan gitu ke masing-masing atom gitu. Nah, jadi kalau seperti itu sudah kita bisa katakan ikatannya polar. Ya, mungkin tidak benar-benar polar, mungkin semi polar gitu ya, tergantung perbedaan keelektronegatifan dari atom yang terikat ke atom pusat gitu ya. Jadi kalau semisalnya atom pusatnya mengikat atom-atom yang berbeda gitu, misalnya apa ya? Misalnya H2SO4 gitu kan. Jadi kan ada HOS itu kan beda-beda. Otomatis ikatan itu kita sebut sebagai ikatan polar gitu. Jadi kalau misalnya kita boleh simpulkan, jadi katanya molekul akan bersifat nonpolar kalau ikatannya nonpolar. Artinya tidak ada nonpolar itu kalau semisalnya di atom-atom yang terikat ke atom pusat itu berbeda. Itu ya. Terus dan atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron gitu. Jadinya kalau atom pusat tidak memiliki pasangan elektron, jadi biasanya molekulnya akan bersifat nonpolar. Tapi kalau misalnya
atom pusatnya memiliki, misalnya nih atom pusatnya nih terikat sama atom-atom yang sama, tapi ternyata atom pusat punya pasangan elektron bebas. Contohnya H2O. H2O itu kan O-nya itu kan terikat H dan H, mestinya kan nonpolar, tapi ternyata ikatannya polar. Kenapa? Ya karena O-nya itu punya pasangan elektron bebas, ada 2 pasang. Nah, akhirnya 2 pasang ini mempengaruhi kekuatan tarikan juga. Akhirnya kita bisa katakan ikatan pada OH dari senyawa dari molekul H2O itu bersifat polar. Gitu ya. Jadi molekul dikatakan nonpolar kalau ada 2 syarat ya. Pertama, dia mengikat 2 atom yang sama dan atom pusatnya tidak punya pasangan elektron bebas. Harus ada 2 syarat itu terpenuhi. Tapi kalau misalnya 2 syarat itu salah satunya tidak terpenuhi, maka itu kita katakan molekulnya bersifat polar. Entah itu dari atom-atom yang terikat berbeda atau atom-atom yang terikat sama tapi atom pusatnya punya pasangan elektron bebas. Gitu ya. Jadi contohnya ini NH3. NH3 itu juga sifatnya polar ya, karena meskipun N-nya mengikat 3H yang sama, tapi N-nya punya sepasang elektron bebas. Jadinya elektron itu nanti akan mempengaruhi kekuatan tarikan elektronnya, jadinya sifat ikatannya polar. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai kepolaran ikatan secara kualitatif. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar untuk semuanya.